Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya tentunya di Sun Project. Oke, sebelum ke videonya atau sebelum ke video reviewnya, langkah baiknya kita intro heula tuh. Let's go. Oke guys, jadi buat kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang motor Honda, masih Honda tapi big bike, yaitu motor Honda yang dinamakan dengan XL750. Nah, jadi awal kemunculan XL750 ini pada tahun 1986 dengan mesin V-twin 583 cc awalnya, itu berkembang menjadi 647 cc pada tahun 2000 dan kemudian 680 cc untuk versi terakhir pada 2008. Nah, kini XL750 Transalp ini mengusung mesin berkapasitas 755 cc, 4 klep dengan langkah pendek dan punya poros engkol 270 derajat. Nah, kombinasi ini menciptakan perintah pembakaran yang tidak merata dan penyaluran tenaga mirip dengan mesin V-twin. Honda mengklaim Transalp memiliki tenaga sekitar 67,5 kW atau setara 90 TK pada 9.500 rpm dan torsinya itu 75 Nm pada 7.250 rpm. Terdapat alat bantu elektronik dengan throttle by wire yang memungkinkan pengendara untuk memilih di antara 5 mode berkendara: sport, standar, rain, gravel, dan serta custom. Nah, pengendara juga bakal adanya fitur Honda Selectable Traction Control (HSTC) dan Wheelie Control yang terintegrasi. Beranjak sebagian kaki Transalp dibekali dengan garpu depan Showa 43 mm SVV CATM USD dan shockbreaker yang beroperasi melalui Prolink. Lalu roda depan pakai 21 inci yang dipasangkan dengan roda belakang 18 inci. Kemudian layar instrumen menggunakan TFT 5 inci yang dengan jelas memasuk semua informasi penting dan memungkinkan pengelolaan semua sistem. Nah, konektivitas tersedia untuk perangkat Android dan iOS melalui sistem kontrol suara smartphone Honda. Dan Transalp ini juga dibangun di tempat R&D Honda di Roma menggunakan rangka jenis berlian yang menawarkan pengendalian ringan dan gesit serta memberikan kepercayaan diri dalam situasi apapun. Nah, saat ini Honda belum merilis harganya karena masih menunggu sampai peluncuran resminya pada tahun 2023. Kabarnya Transalp akan tersedia dalam 3 warna: matte iridium grey, metallic, matte ballistic black metallic, dan interpretasi modern dari warna klasik rose white tricolor. Seperti itu guys untuk sejarahnya si Honda XL750 Transalp ini. Dan tentunya kita lanjutkan untuk membahas tentang fitur-fitur apa aja sih yang diterapkan di Honda XL750 ini, karena si Honda ini kan harganya juga lumayan fantastis ya menurut saya, dan pasti fiturnya juga banyak dan melimpah. Nah, yang salah satunya ini yang kita bakal jelasin. Untuk fiturnya yang pertama itu di sini itu udah fiturnya itu lampu full LED dan headlamp, senja sen, dan stop lamp. Jadi semuanya udah lampunya itu full LED dan speedometernya itu full digital TFT. Dan untuk 4 riding modenya yang tadi kita jelasin yaitu sport, standar, rain, dan gravel, dan satu lagi ada custom. Dan untuk ini ada lagi fiturnya HSTC Integrated Wheelie Control, dan selanjutnya ada built-in rear carrier, lalu ada front double disc brake 310 mm. Dan untuk pengereman belakangnya ada rear disc brake 256 mm, lalu ada ABS dual channel with off-road ABS brake setting, lalu ada juga emergency stop signal atau ISS, lalu ada lagi Honda Smartphone Voice Control System HSVCS, dan untuk suspensi depannya upside down 43 mm Showa, dan suspensi belakangnya monoshock with aluminium swing arm. Lalu ada lagi assist and slipper clutch, ada lagi throttle by wire, ada lagi power outlet, dan lainnya. Dan masih banyak lagi untuk si fitur Honda XL750 Transalp ini ya. Nanti kita bakal jelasin lebih detailnya di spesifikasi di laman Honda web resminya. Oke, seperti itu fitur untuk Honda XL750 Transalp. Nah, oke, jadi tadi kan kita bakal ngebahas Honda Transalp ini. Nah, ini tampilan pertamanya yang ada di Honda Big Bike ya.
Nah ini Transalp, ini udah lambangnya juga lambang gunung. Ini motor emang motor adventure-nya Honda ya, untuk di kelas 750 cc. Seperti ini bentuknya. Emang bentuknya itu touring banget ya. Di sini ada all-rounder adventure bike. Jadi udah adventure bike. Nah, yang tadi saya jelasin itu fitur-fiturnya ada di sini semua. Yang pertama di sini ada 5 riding mode, ada di stang sebelah kiri ini. Di sini ada setelan untuk riding mode yang tadi kita jelaskan, ada 5 fitur. Dan selanjutnya di sini ada TFT full digital penelometer for TV display. Jadi displaynya ini udah full digital semuanya. Jadi untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan banyak juga seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada tail windscreen atau apa namanya disebutnya, visor yang tinggi untuk kita tidak terkena angin secara langsung ya. Yang selanjutnya di sini ada LED headlight. Di sini lampu depannya udah full LED. Dan selanjutnya di sini ada inverted front suspension. Jadi ini suspensinya udah besar juga, ukuran berapa tadi saya lupa lagi. Dia itu menggunakan tipikal Showa ya untuk si suspension depannya itu. Dan selanjutnya di sini ada built-in rear carrier. Jadi untuk di sini itu udah dibuatkan untuk rear carrier itu yang sebelah kanan kiri ya, seperti itu. Selanjutnya sini ada LED tail light atau lampu belakang. Di sini jadi lampu belakang depan kiri kanan sennya itu sudah full LED ya semuanya, seperti itu. Jadi Honda ini tidak hanya motornya yang kencang dan tenaganya besar, tapi juga memberikan fitur-fitur yang sangat bagus ya menurut saya. Fitur untuk si lampu-lampunya ini pun udah di upgrade menjadi LED semua. Dan untuk ringnya di sini dia itu menggunakan dual purpose tire and front double disc brake. Jadi dia itu rem depannya udah double disc brake seperti itu, dan rem belakangnya tentunya single disc brake karena nggak mungkin rem belakangnya double disc brake. Nah untuk kalau variannya di sini yang pertama ada tiga warna ya. Yang pertama ada Honda Tricolor. Di sini pun harganya kalian bisa terlihat. Di sini harga OTR-nya itu 330.500.000 untuk Honda Tricolor. Dan yang kedua ada warna matte ballistic black metallic. Jadi ini warnanya black metallic. Harganya sama, tidak jauh beda, tetap di harga 330.500.000. Warnanya seperti ini. Ini lebih gagah ya menurut saya, warna hitam seperti ini lebih kekar gitu istilahnya. Yang selanjutnya di sini ada matte iridium grey metallic. Di sini warnanya jadi metallic semua, warna grey, warna abu. Dan ini juga warnanya sangat bagus ya. Ketiga ini warnanya sangat bagus dan harganya pun tidak berubah, tetap segitu. Nah, ini dia untuk spesifikasinya, tapi mungkin ini untuk engine-nya nanti ada di sini. Di sini kita bakal ngebahas untuk elektrikalnya terlebih dahulu. Di sini ignition tipenya itu full transistor. Untuk baterainya 12 volt 8,6 Ah. Untuk businya ini pakai NGK Silmar 8A9S. Dan untuk headlightnya LED. Security-nya udah pakai HISS Honda Ignition Security System. Dan untuk frame di sini, frame-nya itu front tire size-nya itu atau ukuran ban depannya itu 90/90 ring 21. Untuk ban belakangnya ini ukuran 150/70 ring 18. Jadi ini menurut saya besar banget ya ban ini. Perbedaannya sangat signifikan banget gitu, gede banget. Dan untuk ABS-nya sistemnya itu udah 2 channel. Dan untuk front bike tipenya dia itu atau shock depannya itu dia udah pakai hidrolik 310 mm double wave disc. Oh ini maaf, untuk pengereman ya, pengereman depan itu bukan shockbreaker, maaf, untuk pengereman depannya. Dan untuk pengereman belakangnya itu adalah hidrolik 256 mm single wave disc brake. Untuk front suspension tipenya atau suspensi depannya itu dia udah pakai Showa 43 mm adjustable inverted telescopic suspension. Untuk suspensi belakangnya dia udah pakai swing arm with Showa Prowling adjustable monoshock. Dan kita lanjut di engine. Nah, untuk engine tipenya di sini dia udah pakai 4 stroke 8 valve SOHC parallel twin with 270 derajat crank and unicam. Nah, untuk cooling sistemnya dia itu pakai liquid cooled.
Untuk full supply sistemnya dia pakai PGM FI. Untuk displacement 755 cc ya. Jadi pas untuk cc-nya itu. Untuk bor kali struknya ini adalah bornya itu 87 mm, kali struk 63,5 mm, dan untuk kompresi rasionya itu di 11:1. Dan untuk maksimum powernya crankshaft itu di 67,5 kW atau di 9.500 rpm. Untuk maksimum traksinya itu atau di crankshaftnya itu 75 Nm atau di 7.250 rpm. Untuk transmisinya itu di 6 speed manual. Untuk starting sistemnya elektrik, dan untuk clutch sistemnya itu wet multiple assist slipper clutch. Untuk oil capacity-nya ini cukup banyak banget, olinya itu di 3,4 liter ya. Hampir 4 liter seperti mobil ya, mungkin hampir 4 botol ya kalau pakai motor Beat itu. Untuk dimensinya di sini, untuk dimensinya itu panjang kali lebar kali tingginya. Untuk panjangnya ini motor ini cukup panjang di 2325 mm. Untuk lebarnya ini 838 mm dan untuk tingginya itu 1450 mm. Ini motor cukup tinggi juga. Karena untuk adventure ya kita kan nggak tahu itu medan-medan di jalan seperti apa. Jadi motor ini cukup tinggi. Dan untuk wheelbase-nya ini 1560 mm. Untuk ground clearance-nya itu 210 mm. Dan untuk seat height-nya itu 850 mm. Tidak hanya tinggi, dan untuk kursinya juga ini cukup tinggi juga. Jadi motor ini emang tinggi banget gitu istilahnya. Dan untuk berat maksimumnya semua ini motor itu di beratnya di 208 kg. Tidak hanya tinggi, berat juga iya. Nah, karena itu untuk menstabilkan motor ya. Mungkin menurut saya keberat ini karena kalau motornya hampang tapi torsi dan istilahnya cc-nya besar, itu motor mungkin tidak akan stabil ya. Jadi untuk stabilan motor juga beratnya ini harus pas. Dan untuk fuel tank capacity-nya di 16,9 liter. Wow, ini motor yang cukup besar tangkinya karena untuk motor adventure. Mungkin kalau pertama kita isi berapa ya? 16 liter loh. 1 liter misalkan sekarang di kisaran 12.000. Itu pun 12.000 sekian lah, kita buletin aja ya. Kita kalikan mungkin 12.000 dikali 16 liter 192 ribuan ya, kisaran 200 ribuan lah full tank motor ini. Belum olinya yang tadi 4 liter ya, seperti moge besar banget ini motor. Seperti itu. Nah, di sini pun ada historinya motor ini. Perjalanan yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1980, dipopulerkan sebagai motor sport ukuran sedang yang menawarkan kenikmatan berkendara dari perkotaan hingga ke jalan antar kota, dari jalan pegunungan hingga ke jalan bebatuan, dan juga sebagai motor Honda pertama yang memiliki kegunaan ganda dengan tampilan fairing yang meningkatkan kenyamanan kecepatan tinggi maupun kenyamanan yang dapat dinikmati saat touring dengan jarak tempuh yang jauh. Nama Transalp telah digunakan sejak model pertama yang memiliki arti melintasi pegunungan yang tinggi seperti pegunungan Alpen di Eropa seperti itu. Di sini pun kehadiran XL 650V Transalp di tahun 2000 dengan XL 700 Transalp di tahun 2008 semakin meningkatkan daya tarik sepeda motor ini dengan bobot yang ringan seperti itu. Sasis compact untuk berkendara jadi lebih mudah. Fairing besar menambah kenyamanan berkendara. Avocat wheelie berdiameter besar memberikan karakteristik berkendara dan performa touring yang nyaman. Seperti itu guys. Mungkin kurang lebih penjelasan untuk XL 750 nya itu seperti itu guys. Nah, ini untuk model yang pertama banget ya, dia keluar seperti ini bentuknya. Nah, oke, paling segitu dulu aja. Oke guys. Oke guys, mungkin videonya sampai segitu dulu untuk penjelasan XL 750 Transalp ini. Mungkin apabila ada salah-salah informasi atau salah-salah kata, maafkan karena saya juga baru lihat motor ini dan saya menjelaskan sesuai yang dijelaskan oleh laman web Honda resmi ya, karena saya belum bisa nge-review langsung motornya seperti itu. Oke guys, mungkin videonya sampai segitu dulu. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke guys, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.